Assalamualaikum, halo salam olahraga. Pada video berikut kami akan menceritakan tentang sejarah olahraga, sebelum dilanjut menonton video. Untuk Anda yang belum subscribe, like, comment, and share, bila video ini bermanfaat. Halo, salam olahraga. Setelah di video sebelumnya kita membahas pengertian dari latihan, pada video ini, saya akan membahas prinsip latihan olahraga, yang tentunya, dengan mengetahui prinsip ini kita dapat melakukan latihan secara efektif. Prinsip latihan memiliki peranan yang sangat penting dalam pelaksanaan proses latihan. Oleh sebab itu, mari kita simak video ini sampai selesai. Ada 7 prinsip latihan menurut Bompa, antara lain yaitu 1. Prinsip aktif dan kesungguhan dalam latihan. 2. Prinsip pengembangan menyeluruh. 3. Prinsip kekhususan atau spesialisasi. 4. Prinsip individu. 5. Prinsip variasi. 6. Prinsip membuat model dalam proses latihan. 7. Prinsip peningkatan beban atau overload. Itulah 7 prinsip latihan menurut Bompa. Mari kita bahas satu persatu prinsip latihan tersebut. 1. Prinsip aktif dan kesungguhan berpartisipasi dalam latihan. Prinsip aktif dan kesungguhan berpartisipasi dalam latihan dapat diartikan memahami faktor dalam latihan. Faktor-faktor tersebut antara lain yaitu 1. Ruang lingkup dan tujuan latihan. 2. Atlet yang mandiri dan peran kreatif. 3. Atlet menjalankan tugasnya selama tahap persiapan. Dengan kata lain, prinsip ini dapat diartikan, atlet mengetahui ruang lingkup latihan dan tujuan latihan, serta dapat menjadi atlet yang mandiri dengan menjalankan latihan pada masa persiapan. Prinsip latihan yang selanjutnya ialah prinsip pengembangan menyeluruh. Prinsip pengembangan secara menyeluruh dikembangkan dari saling ketergantungan antara organ tubuh manusia dan sistemnya, serta antara proses fisiologi dan psikologisnya. Dalam arti lain, prinsip ini disusun dari suatu keterkaitan antara semua organisme dan sistem kerjanya dari tubuh, dan antara proses fisiologis maupun psikologisnya, terutama dalam perkembangan kemampuan biomotoriknya. Prinsip ini harus digunakan umumnya pada program latihan untuk anak. Anak, artinya sebelum ia menjadi seorang atlet yang mengkhususkan dirinya ke dalam salah satu cabang olahraga tertentu, terlebih dahulu menganut dan menerapkan prinsip ini. Spesialisasi adalah latihan yang khusus untuk satu cabang olahraga yang mengarah pada perubahan morfologis dan fungsional, dikaitkan dengan spesifikasi cabang olahraga yang bersangkutan, perubahan dalam wujud teknik, taktik, dan psikologisnya. Spesialisasi sendiri bukanlah merupakan proses yang sepihak, melainkan lebih kompleks, yang didasarkan atas dasar-dasar yang kokoh dari perkembangan yang menyeluruh. Prinsip individual. Sebenarnya, tidak ada program latihan yang langsung cocok untuk semua atlet. Masing-masing latihan harus dibuat cocok untuk individual atau perorangan, karena tidak ada dua orang yang persis sama, yang ada adalah mendekati sama. Untuk memberikan yang terbaik dalam prinsip individual ini, perlu diperhatikan dalam penyusunan latihan. Hal yang perlu diperhatikan antara lain ialah bagaimana individual tersebut mempunyai respon terhadap latihan. Pembebanan latihan tidak akan menimbulkan ketegangan atau stres. Badan tidak akan kehilangan kemampuannya untuk dapat menyesuaikan diri. Di samping 3 hal tersebut, perlu diperhatikan pula faktor-faktor berikut ini: jenis kelamin, usia, tingkat kesegaran jasmani, komposisi tubuh, tipe tubuh, karakter psikologi, komponen kesegaran jasmani yang akan diperbaiki atau dikembangkan.
Pada prakteknya, sulit untuk melatih seseorang secara individual, tetapi masih dapat diatasi dengan latihan secara kelompok homogen. Dalam hal ini pengaturan jadwal latihan harus diprogram untuk masing-masing kelompok homogen. Prinsip yang berikutnya ialah prinsip variasi. Untuk menjalankan suatu program latihan yang benar, biasanya akan banyak menuntut waktu dan kerja keras dari para atlet. Volume dan intensitas latihan akan terus-menerus meningkat dalam mengulang setiap bentuk latihan yang sering dirasakan begitu berat oleh atlet, baik berat secara fisik maupun secara psikologis. Hal tersebut berpotensi menimbulkan kebosanan pada atlet. Kebosanan dalam latihan akan merugikan terhadap kemajuan prestasinya. Untuk itu, seorang pelatih dituntut harus lebih kreatif dalam menyajikan program latihannya. Pelatih pula harus pandai-pandai mencari dan menerapkan variasi-variasi dalam latihannya. Prinsip yang berikutnya ialah prinsip membuat model dalam proses latihan. Dalam istilah yang umum, model merupakan sebuah tiruan, simulasi dari suatu kenyataan yang disusun dari suatu elemen-elemen yang khusus dari sebuah fenomena yang dapat diawasi dan diselidiki oleh seseorang. Hal ini juga merupakan sebuah isomorfus dari sebuah bayangan atau gambaran dari yang diperoleh secara abstrak. Suatu proses mental pembuatan generalisasi dari contoh yang nyata sama dengan menggambarkan suasana pertandingan. Sebuah model dituntut mandiri sehingga dapat membatasi beberapa variabilitas kepentingan yang sekunder dan juga reliable, artinya sedikit memiliki kesamaan dengan yang ada sebelumnya. Untuk mencapainya, sebuah model harus berkaitan dengan latihan yang identik dengan sifat-sifat pertandingannya. Dengan kata lain, suatu model dalam proses latihan harus dibuat menyerupai ketika sedang melaksanakan pertandingan. Prinsip yang berikutnya ialah prinsip peningkatan beban dalam latihan secara progresif atau overload. Prinsip latihan yang paling mendasar adalah overload, yaitu suatu prinsip latihan di mana pembebanan dalam latihan harus melebihi ambang rangsang terhadap fungsi fisiologi yang dilatih. Pembebanan latihan harus selalu ditambah pada waktu tertentu, sehingga secara teratur latihan itu semakin berat dengan ketentuan-ketentuan tertentu pula. Dalam melakukan latihan, porsi latihan harus bervariasi. Hari-hari latihan berat harus diselingi dengan hari-hari latihan ringan. Sekian video penjelasan prinsip latihan dari saya. Semoga dapat bermanfaat dan menjadi hasanah ilmu pengetahuan bagi yang mendengarkan. Terima kasih. Salam olahraga.